الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat yang mulia, kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus mensyukuri semua karunia yang Dia berikan kepada kita, memudahkan kita untuk menghidupkan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa sunnah Nabi itu tidak hanya berada di wilayah urusan ibadah mahdoh, tapi sunnah Nabi itu di semua urusan kehidupan kita. Karena Nabi telah memberikan contoh, bahkan bagaimana kita membuang hajat sekalipun ada contohnya untuk kita. Sunnah Nabi dalam urusan ekonomi, sunnah Nabi dalam urusan politik, sosial, budaya, sunnah Nabi dalam urusan seni, olahraga, sunnah Nabi dalam urusan pendidikan dan seluruhnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankan, menghidupkan, dan merasa bangga dengan semua sunnah itu. Karena kalau dibawa kepada cerita motivasi, sunnah Nabi ini sudah bersifat kiat-kiat untuk bagaimana kita sukses dalam hidup. Dan kesuksesan itu tidak berhenti pada apa yang terlihat oleh orang banyak tentang kita, tapi kesuksesan itu terletak juga pada hati kita, di mana ada rasa nyaman di semua posisi dan fungsi hidup kita, di mana akhirnya kita tidak mengukur. Kelebihan-kelebihan itu terletak pada perolehan material, apakah itu dalam bentuk harta, jabatan, penerimaan orang banyak kepada kita, tapi terletak pada kebahagiaan yang puncaknya adalah bagaimana Allah menatap kita, siapapun kita di antara makhluk. Disinilah letak penting seharusnya kita mempelajari atau melihat Islam sebagai sebuah agama. Dari sejak lahirnya, konsen Islam itu cuma satu, rahmatan lil alamin. Islam tidak punya konsen lain. Islam tidak bicara politik, ansih hanya sekedar sebuah cerita politik. Islam tidak bicara tentang pendidikan dalam strata-strata atau level-level pendidikan yang kita kenal, ansih dalam masalah itu saja. Tapi Islam bicara tentang hidup kita sebagai manusia. Dan Islam bicara tentang bagaimana kita mau dan tetap pada posisi kita jadi manusia. Dan itu pun sebagaimana yang Allah mau. Dan tidak ada yang Allah mau kecuali itu pasti kita mau. Cobalah uraikan apa yang kita inginkan, dan biarkan nafsu kita liar untuk menginginkan itu. Aku ingin harta segini banyak, aku ingin kekuasaan, aku ingin seperti ini, aku ingin kesenangan seperti ini. Coba tuliskan seberapa ingin dan seberapa banyak keinginan itu. Dan coba tanyakan kepada Allah, apakah Allah tidak akan mengizinkan keinginan itu. Dan biarkan nafsu yang menginginkan. Jadi enggak usah malu-malu. Tuliskan apa yang menjadi hajat nafsumu yang paling final sekalipun. Karena Allah sudah mengatakan, aku sudah mempersiapkan sesuatu yang mala ainun ra'at, matamu tidak pernah melihat kesenangan seperti itu. Wala uzunun sami'at, telingamu tidak pernah mendengarkan ada kenikmatan seluar biasa itu.
wala khatara ala qalbil bashar. Bahkan seorang manusia yang paling liar sekalipun nafsunya belum pernah memikirkan kesenangan seperti itu. Jadi coba tanya, apa keinginan paling liar? Allah sudah siapkan sebenarnya. Dan apa yang dimaksud dengan semua itu tadi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana nafsu tidak bicara lagi. Hingga ketika Allah mengatakan, apa masih ada yang kalian inginkan? Nafsu sudah bilang, kami sudah cukup puas ya Allah. Pertanyaannya, apalagi yang meragukan untuk ikut apa maunya Allah itu? Persoalannya adalah, memang sejak Islam ini turun, perlawanan, penolakan, upaya untuk menghentikan, upaya untuk menjauhkan dari dada manusia itu terus-menerus dilakukan. Apa pertama sebabnya adalah karena Islam ini manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sistem Allah. Bapak-bapak yang biasa kerja di lapangan, kita lihat sering banyak sepeda motor. Kalau itu keluarannya dari pabrik, kaca spionnya itu standar. Saya pikir perusahaan yang mengeluarkan sepeda motor itu tidak goblok. Dia buat kaca spion seperti itu sudah dengan standar yang paling layak. Jadi ini sangat layak jalan dari sudut manapun ditinjau. Mau dari keselamatan, mau dari seni dan sebagainya. Tapi apa yang membuat orang pada mencopotnya dan mengganti dengan yang lain atau membiarkan tidak ada sama sekali? Mirip seperti itulah seorang dalam kehidupan beragama. Dia mencoba berimprovisasi. Dia mencoba berinovasi. Yang inovasinya itu semakin menjauhkan dia dari agama. Itu yang terjadi banyak di tengah-tengah kita. Padahal kalau mau cerita deal, mau apa? Kalau bicara kaya, siapa bilang Allah memang merencanakan bahwa sebenarnya menjadi muslim harus miskin? Bahkan saya sudah berulang mengatakan, ini agama yang tidak pernah direncanakan agar pemeluknya menjadi orang susah. Apa buktinya? Bahwa salah satu rukun Islam itu bicara tentang bayar zakat, bukan terima zakat. Itu artinya mafhum mukhalafahnya, makna tersembunyi di dalamnya bahwa umat Islam ini harus memiliki kemampuan atau kecukupan ekonomi yang minimal dia bisa bayar zakat. Islam tidak agama yang direncanakan untuk orang susah. Sehingga bagi Islam, kesusahan, kesulitan, kemiskinan itu masalah. Bukan fakta yang harus diakui. Lantas kalau kemudian muncul pertanyaan, tapi kenapa faktanya umat Islam rata-rata miskin bukan cuma di negeri ini, tapi nyaris di semua penjuru bumi, yang dimana negara itu mayoritas penduduknya muslim, kenapa umat Islamnya selalu miskin? Jawabannya, seberapa ngerti mereka, seberapa paham mereka, seberapa dekat mereka dengan agama mereka. Mari kita coba cerita tentang kepahaman itu secara ringkas. Saya sudah pernah menyampaikan dalam pengajian pagi di masjid kita ini bahwa ada penelitian. Yang meneliti adalah dua profesor muslim. Sumber penelitian yang mereka pakai adalah Al-Quran dan hadis. Dan yang mereka teliti adalah seluruh negara di muka bumi. Yang mereka ingin tahu adalah mana negara yang paling islami di muka bumi. Setelah mereka meneliti, dan ini sangat objektif, bukan karena muslim mereka subjektif hanya mengedepankan Islam dan sebagainya, tidak. Ternyata negara yang paling islami, jika indikatornya adalah mayoritas penduduknya muslim, maka negara dengan mayoritas penduduk muslim itu mendapat urutan ke-33 yang pertama. Nomor 1 sampai 32 itu negara dengan mayoritas penduduk tidak muslim. Mungkin secara awam kita akan bilang Saudi Arabia, Pak, kayaknya itu negara paling Islami. Ternyata Saudi Arabia itu di urutan ke-50. Mesir di urutan ke-148.
Indonesia berada di urutan ke-104 dari 208 negara. Mana negara dengan penduduk mayoritas muslim? Malaysia. Dia berada di urutan ke-33. Siapa negara dengan mayoritas atau dengan negara disebut dengan paling islami? Maka jawabannya adalah Selandia Baru, New Zealand. Ada berapa jumlah umat Islam di sana? 1,1%. Tapi itu yang paling islami menurut penelitian itu. Pertanyaannya, kenapa bisa menjadi muslim tidak berbanding lurus kita islami? Tapi menjadi islami belum tentu muslim. Apa contoh kecilnya? Teman saya memang belum pernah. Dia bilang dia pernah ke KL dalam rangka tour wisata. Dari KL dia pergi ke Singapura naik bus. Apa kata dia? Ustaz, terminalnya itu, halte bus atau tempat perhentian busnya, tidur pun saya mau di situ. Alasannya karena bersihnya. Saya kemarin lihat di TV One satu cerita, itu saya ambil fotonya. Satu rumah terbakar habis. Mereka call 911, datang polisi. Ini menarik ini. Polisi datang, ambulan datang. Siapa yang mau diselamatkan? Ternyata pemilik rumah semuanya sudah selamat. Siapa yang habis-habisan ingin mereka selamatkan dari rumah itu? Seekor kucing yang terjebak di dalamnya. Begitu kucing itu keluar, dia dibawa dengan ambulan, dilarikan ke rumah sakit dan diselamatkan. Di sosial media Facebook berkembang video di mana seorang parkir di pinggir jalan karena melihat seekor itik dengan satu anaknya kebingungan di samping paret yang tertutup jerjak besi. Rupanya sekian ekor anaknya terjatuh ke dalam. Siapa yang mereka panggil? Polisi. Apa yang dilakukan polisi? Secara sabar satu demi satu mengeluarkan kucing itu. Saya mau tanya, Islami enggak itu? Saya tidak sedang bicara ini tugas tapi saya mau tanya, coba carikan aktivitas itu, tidak pun harus polisi di negeri kita. Kalau bicara bersih, Islam adalah agama yang bicara bersih itu sebahagian dari iman. Tapi apa fakta? Saya bilang gak usah cerita kota kita bersih atau tidak. Mungkin seperti menampar muka sendiri. Masuklah ke masjid-masjid, pergilah ke toiletnya. Terkadang belum masuk kita sudah membal keluar karena baunya yang tidak enak. Sementara kitalah yang punya nilai bersih. Tapi kenapa tidak bisa kita terapkan di masjid kita sendiri sekalipun? Itu Islam. Maka apa masalahnya? Hilangnya nilai-nilai ini. Satu hal yang menarik adalah di saat yang sama kita kehilangan nilai-nilai ini, di saat itu pula faktanya hari ini, makanya sering saya mengatakan orang sepertinya tidak peduli kita ini muslim tangguh atau muslim tanggung, tetap saja mereka tidak suka sama kita. Apa yang membuat tidak suka? Islamnya. Kenapa tidak suka? Lihat Suriah, lihat Eropa, lihat semuanya. Bahkan Perancis itu aneh. Orang berjilbab saja pun itu ditindak pidana, walaupun belakangan digugat itu undang-undangnya. Kenapa? Ketakutan yang aneh. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih jauh, mereka ketakutan itu tidak aneh. Kita bisa melihat dari tokoh yang membawa Islam ini, Nabi Allah Muhammad SAW. Karena setelah dia menjadi Muslim yang benar, harga dia bukan lagi apa yang bisa disodorkan dunia kepadanya, tapi harga dia adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa ketika orang Quraisy menawarkan kekuasaan, dia tidak mau. Orang Quraisy menawarkan harta, dia tidak mau. Orang Quraisy bilang, catat apa yang kau inginkan, minta sama kami akan penuhi. Dia juga tidak mau. Kenapa? I am sold out. Saya sudah terbeli. Siapa yang membeli? Allah. Pakai apa Allah beli? Pakai ridhonya. Apa itu tanda ridho Allah?
dia tidak pernah membiarkan saya akan gagal dalam hidup saya jikapun saya menginginkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Tapi bukankah faktanya orang-orang seperti sering gagal, mereka sering dianiaya dan sebagainya? Maka jawabannya, mereka dianiaya, tapi hilangkah keimanan mereka kepada Allah? Tidak. Tapi kan mereka tersakiti, bahkan tidak sedikit mereka terbunuh. Tapi jangan lupa bahwa Allah itu bukan cuma Tuhan di dunia, Dia juga Tuhan di akhirat. Ini keyakinan luar biasa itu. Jamaah yang mulia, khutbah ini tidaklah cukup waktunya untuk memaparkan luar biasanya hakikat Islam ini. Saya cuma ingin menyampaikan satu hal saja untuk menutup khutbah yang pertama ini. Setiap datang waktu sholat, ada seruan hayya 'alas sholat. Ayo, kalau pakai bahasa petani, panen, panen, panen. Kalau pakai bahasa buruh, ayo gajian, gajian, gajian. Unik ini kalian. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sering diartikan keberuntungan. Ayo sini. Ambil ini. Kenapa dalam sehari 5 kali? Karena Allah tidak mau kita gagal dalam hidup, apapun pekerjaan kita. Karena Allah mau join tuh. Nanti setelah subuh, zuhur jumpain saya lagi ya. Ada masalah, lapor ya. Apa yang kurang, bilang, saya tambah. Kalau ada hambatan-hambatan, bilang, aku ini Tuhan semesta alam. Aku yang ngatur matahari terbit. Jangan takut. Allahu waliyul ladina amanu. Allah penolong orang yang beriman. Kenapa harus sholat? Karena Allah tidak mau kita gagal. Seperti seorang anak yang dilepas orang tuanya, mungkin dia berusia 3 tahun harus naik pesawat sendiri ke Jakarta, setelah itu berangkat ke Amerika, tapi tidak ada yang mendampingi. Apakah orang tuanya bisa tidur kalau kemudian setelah melepas anaknya, walaupun bersama anaknya sudah disertakan alat deteksi HP, kemudian kapan saja atau chip yang ditanamkan di tubuhnya sehingga dia di mana posisinya tetap ketahuan, dan disertai dana, kecukupan, makanan dan sebagainya, tetap saja orang tua itu tidak bisa tidur. Saya mau bilang, apakah Allah akan bisa tenang membiarkan kita berjalan di muka bumi sementara setan di awal-awal sudah bilang, pokoknya Tuhan akan aku hancurkan mereka, akan aku goda mereka, akan aku ganggu mereka sampai mereka masuk neraka bersamaku, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, pokoknya tidak kubuat tenang mereka, siapapun mereka. Apakah Allah akan tenang membiarkan kita? Maka sholat itu sebenarnya adalah fungsi pengawasan dari Allah yang tujuannya tune in, join. Aku tidak akan membiarkan kalian salah dalam perjalanan ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Lantas apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sederhana. Teruslah berupaya untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan pernah jauh dari Allah dalam hidup kita. Walaupun terkadang teriakan-teriakan atau celoteh-celoteh orang banyak mengganggu keyakinan kita, membuat kita berpikir seakan-akan memang kita berada di posisi yang salah. Teruslah, karena Allah mengatakan antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian yang paling tinggi jika kalian benar-benar beriman. Ini persoalan trust. Ini persoalan percaya kepada Allah. Ini persoalan benarkah kita memang sudah menyerahkan walak kita kepada Allah. Jamaah yang mulia, akhirnya saya ingin mengajak, jangan pernah khawatir seburuk apapun dirimu, karena Allah pun tahu kita mungkin akan kalah, kita mungkin akan jatuh, kita mungkin akan terjerembab, tapi Dia selalu bilang, berdiri, bangun,
Selama apapun kau berada dalam duka, selama apapun kau berada dalam gelap, seberapa kotor pun, seberapa bau pun, jangan lupa, di semua etape perjalananmu aku menyediakan pintu. Di ketika kau membuka pintu itu, kau langsung masuk dalam kelas cintaku. Apa itu? Taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta sama orang yang taubat. Jangan mau setan datang dengan mengatakan kau sudah terlalu kotor. Tidak mungkin. Kau jorok. Tuhan tidak suka denganmu. Tapi katakan, selama nyawaku belum di tenggorokan, selama itu sebenarnya aku bisa dan punya peluang untuk bisa menjadi berarti dan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.